itu tadi cucunya Madam Syarifah, namanya Yusuf. Nah, dia mau berangkat sekolah, dia sekalian lewat, nyamperin neneknya dulu dan sekalian pamit. Madam Syarifah berusia 71 tahun. Walau begitu, Madam Syarifah masih sangat kuat dan aktif. 2 kali sehari loh, ia pergi melaut. Pagi untuk mengambil jaring, dan sore untuk menebar jaringnya kembali. Masya Allah. Ya, ini sekarang saya dan Madam Syarifah sudah mau sampai di tempat dia akan menaruh jaringnya. So, we're almost here, right, Madam Syarifah? We're almost here. Oh, ya, kita benar-benar udah mau sampai. Dan ini jaraknya dari pantai tidak terlalu jauh karena ikan-ikan yang ditangkap Madam Syarifah adalah ikan-ikan karang. Madam Syarifah bekerja setiap hari bukan karena keharusan, tapi sudah menjadi hobi. Menurutnya, pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas tentu akan membawa kesenangan. Dia tetap melakukan pekerjaannya pagi dan sore, dan pagi saat dia setelah sahur dia akan berangkat ke laut untuk mengambil ikan, dan sore hari sebelum berbuka puasa dia akan berangkat untuk menaruh jaring-jaringnya di laut. Tadi Madam Syarifah baru aja ngomong ke saya, "The sea is everything for me," kata dia. It's my life. Jadi laut ini benar-benar emang segalanya buat Madam Syarifah. Dia cinta sekali dengan laut. Syarifah sangat mencintai pekerjaannya. Ia pun berharap diberikan kesehatan dan kekuatan agar bisa terus menjalani profesinya sebagai nelayan sampai akhir hidupnya. Untuk itu, ia tak pernah lupa menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslimah meski sedang berada di tengah laut. Jadi Madam Syarifah baru aja cerita ke saya bahwa dia sudah 3 kali naik haji. Subhanallah, sudah 3 kali naik haji, dan dia juga mendoakan saya agar saya secepatnya bisa naik haji nanti. Amin, insya Allah. Madam Syarifah bersyukur laut dan dermaga di Sidi Bau Said ini sangat bersih. Tidak ada sedikit pun sampah di sini. Allah memberikan alam dan isinya untuk kita manfaatkan, dan sudah jadi kewajiban untuk menjaganya. Surat Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Sepulangnya dari laut, saya diajak Madam Syarifah untuk berbuka puasa bersama keluarganya. Alhamdulillah. Nah, ini sekarang kita sudah sampai rumahnya Madam Syarifah. Assalamualaikum. Thank you. Ya, ini rumah yang baru Madam ceritain, rumah yang dia baru pindah. Ini baru 1,5 tahun dia di sini, dan rumahnya enak sekali, hangat, bagus. This is a really nice house, Madam Syarifah. Nice house. Iya, rumahnya sangat bagus, rapih, dan masih ada khas Tunisianya juga. Madam Syarifah tinggal di rumah ini bersama suami. Sayangnya saat saya kesini, suami Madam Syarifah sedang keluar kota. Ya, ini jadi Madam Syarifah, selain dia adalah fisherwoman yang tangguh di laut, tapi di rumah dia juga melakukan pekerjaan ibu rumah tangga. Dia memasak, bersih-bersih rumah, dan ini saya akan membantu Madam Syarifah memasak untuk nanti makanan berbuka puasa yang akan dia masak untuk anaknya dan cucu-cucunya. Menu yang akan kita masak kali ini, hidangan pokok khas Tunisia yang bernama oja. Bahan-bahan dan cara pembuatannya simple, namun menghasilkan rasa pedas yang lezat. Begitu cerita Madam Syarifah. Pada dasarnya, oja ini seperti sup dengan campuran bawang, jalapeno, dan tomat. Biasanya dimakan dengan roti bucket. Wah, ini tadi ikan-ikan yang sempat ditangkap Madam Syarifah. Jadi ikannya masih sangat fresh dari laut. Wow. Sambil saya membantu memasak oja, Madam Syarifah menggoreng ikan-ikan tangkapannya tadi. Oja ditumis dengan minyak zaitun, dan saat sudah harum ditambahkan air. Didiamkan sebentar sampai mendidih, lalu tambahkan telur. Wah, wanginya sedap sekali. Semua makanan untuk berbuka sudah matang.
Selain oja, ada ikan goreng buatan Madam Syarifah. Wah, pas sekali. Ada anak dan cucu Madam Syarifah, Ines, yang datang ke sini. Ines membawakan makaroni dan salad. Alhamdulillah, semakin berlimpah nih makanan berbuka puasa kita hari ini. Ini kita berbuka dengan masakan yang tadi Madam Syarifah dan saya bantu masak. Jadi saya langsung aja mau coba masakannya Madam Syarifah. Madam Syarifah, can I try the fish that you made? Sambil berbuka puasa, Ines bercerita, ia sangat bangga kepada ibunya yang begitu tangguh. Madam Syarifah, is it always like this? Breakfasting you eat with your whole family? Ramadan always cook like this. All my family. All my my- husband, my son, and my daughter. That's her husband and two sons. Okay. We eat together. Ya, jadi Madam Syarifah tadi baru menjelaskan saya bahwa tiap bulan puasa dan saat berbuka puasa pasti sekeluarga selalu bersama-sama buka puasanya beramai-ramai. Nah, cuma kali ini suaminya Madam Syarifah dan suaminya Ines juga lagi ada tugas, jadi belum bisa bergabung. Tapi yang pastinya saya rasakan adalah mereka kekeluargaannya masih sangat kental. Dan ini menjadi pengalaman yang luar biasa buat saya bisa buka puasa bersama di Tunisia dengan keluarga Madam Syarifah. Nah, ini pertama kalinya saya makan oja, itu masakan khas Tunisia. Biasanya dimakan dengan roti baguette dan rasanya enak sekali, apalagi tadi karena Madam Syarifah nanya, do you like spicy food? Sama saya suka makanan pedas dan saya jawab iya, jadi dia tambahin banyak cabenya dan jadinya super enak. Nah, saya sekarang mau lanjut makan. Selamat berpuasa Indonesia. Kalau ke Tunisia, belum sah rasanya jika belum mencoba kurmanya. Ya, di Desa Rahmat ini terdapat kebun kurma Tunisia. Namun kali ini saya bukan sekedar mau mencoba kurma. Saya akan mencari tahu lebih tentang tumbuh dan panennya kurma di Tunisia. Ini dia Bapak Ahmad, salah satu pemilik kebun kurma di Desa Rahmat. Ia mempunyai kebun kurma dengan luas 130 hektar. Masya Allah. Oke. Lagi, this one? Oke. Nah, jadi nih Pak Ahmad mau jelasin ke saya cara mengawinkan bunga jantan dan bunga betinanya kurma nih. Karena itu tahap yang wajib banget ada untuk menghasilkan buah kurma. Nah, ini sekarang Pak Ahmad mau langsung ngambil bunga jantannya. Budidaya kurma memang berbeda dengan tanaman lain. Harus ada perkawinan antara bibit betina dan jantan. Pada dasarnya, cukup dengan bantuan hembusan angin, perkawinan antara bibit jantan dan betina bisa terjadi dengan sendirinya. Namun zaman sekarang menunggu perkawinan alami sangat tidak efisien, apalagi dengan kebun kurma yang luasnya berhektar-hektar. Nah, untuk proses pengambilan bunga jantan, Pak Ahmad harus memanjat karena posisi bunga jantan ada di bagian atas pohon. Wah, ini. Wah, keren banget turunnya. Ternyata kayak gitu cara turunnya. Nah, ini tadi Pak Ahmad juga baru cerita ke saya, katanya dia tuh orang nomor 1 paling jago manjat di tempat perkebunan kurma ini. Cool, so cool. Nah, saat cangkang bunga dibuka, ini dia bunga kecil putih. Ini yang disebut bibit jantan kurma. Wah, oh so this is the male seed ya. Jadi ini bibit jantannya. Setelah cangkang dibuka, bibit jantan dilepas dulu dari cangkangnya dan dipisah menjadi beberapa bagian. Nah, tadi kalau di tepuk gini ada serbuk putih, nah itu yang nantinya akan membuahi bibit betinanya. Wah, ini saya udah dapat banyak nih bibit jantannya. Dan ternyata 4 bibit jantan seperti ini nih untuk 1 bibit betina. Dan ini pohon ini khusus yang untuk mengambil mengambil bibit jantannya. Dan dari seluas
kebun kurma Pak Ahmad hanya ada 2 pohon yang untuk bibit jantan. Nah, ini salah satunya yang ini. Oke, let's go. Pohon kurma merupakan tanaman jenis daisies atau berumah dua, di mana tanaman jantan dan betina hidup terpisah. Hanya yang betina saja yang menghasilkan buah setelah dikawinkan. Sebetulnya kurma betina mampu berbuah tanpa dibuahi yang jantan, namun buah yang dihasilkan kualitasnya kurang baik. Ini dia pohon bibit betina, lebih kecil dan posisi bibitnya ada di bawah. Bunga bibit betina sekilas mirip bibit jantan, namun kalau diperhatikan warnanya agak lebih kuning. Cara menyatukan bibit jantan dan bibit betina seperti ini. Ternyata pohon sekecil ini nih usianya udah 5 tahun dan sudah siap dikawinkan nih. Dalam waktu 5 bulan, bibit betina dan jantan diharapkan dapat menghasilkan buah seperti anggur hijau dan harus dilakukan penyiraman dan pemupukan. Nah, sekarang saya sama Pak Ahmad udah siap di kebun tempat yang pohon-pohonnya sudah siap panen semua nih. Lanjut ya. Oke, saatnya kita panen kurma. Ahmad akan memanjat pohon kurma yang tinggi ini. Wah, Pak Ahmad, tamam. Nah, ini dia hasil panen saya dan Pak Ahmad hari ini. Nah, tapi belum selesai sampai sini soal kurma. Saya penasaran banget sama tradisi buka puasa di Tunisia, kayak apa sih tradisi Ramadannya yang mengandalkan kurma. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melebihkan kebaikan dari buah kurma dibanding dengan buah-buah yang lain. Buah kurma disebutkan sebanyak 20 kali di dalam 16 surat yang berbeda dalam Al-Quran. Di Tunisia, kurma diolah jadi makanan khas yang namanya makrut. Kali ini saya akan berkunjung ke Kairouan, pusat pembuatan makrut. Makrut berbahan dasar tepung dan kurma. Cemilan satu ini wajib banget ada saat berbuka puasa. Saya sudah di tempat pembuatan makrut. Nah, ini sudah ada kurma-kurmanya juga, kurma yang sudah dihancurkan dan siap menjadi selai untuk dalam makrutnya. Tepung dicampur minyak zaitun dan sedikit air, lalu diaduk sampai menjadi adonan yang halus. Wah, ini lihat deh, sebesar ini nih adonannya, dan ini mereka bisa menghabiskan sampai 300 kg tepung sehari. Dan untuk kurmanya bisa sampai 150 kg kurma. Wah, luar biasa. Selai kurma diletakkan di dalam adonan, lalu dibagi menjadi beberapa bagian untuk dibentuk jadi lebih kecil lagi. Setelah adonan tepung dan selai kurma jadi satu, dibiarkan sekitar 15 menit agar lebih mengembang. Uniknya untuk membuat makrut butuh meja panjang dengan ukuran kurang lebih 4 meter. Karena adonan yang akan dibentuk semakin tipis sehingga semakin panjang. Jadi ini dibuat memanjang dan lebih kecil lagi, lebih tipis lagi untuk nanti dibentuk. Dan ini bapaknya kelihatan sangat-sangat hati-hati ya, karena tengah-tengahnya bisa menjadi pecah-pecah. Lanjut kita dekorasi makrutnya. Simpel sekali ya, sudah ada cetakannya. Nah, ini saya lagi proses mencetak karena makrut tuh khasnya emang ada garis-garisnya di atasnya. Nah, ini jadi di-press seperti ini. Dan harus pelan-pelan juga, karena kalau terlalu keras nanti bisa hancur juga adonannya. Setelah dicetak, makrut dipotong dengan cepat berbentuk jajaran genjang. Nah, ini sekarang saatnya menggoreng makrut. Dan tadi sebelum makrutnya digoreng, saya menunggu minyaknya untuk panas tuh lumayan lama. Karena untuk menggoreng makrut, minyaknya harus sangat panas. Sehingga makrutnya luarnya crispy, dalamnya masih lembut. Wow, wanginya sangat menggoda.
Nah, setelah makrut digoreng, belum selesai nih, dia masih harus direndam ke gula cair. Nah, seperti ini direndam. Nah, namun direndam gula cairnya ini juga bukan sekedar gula cair. Setiap 50 kilo gula cair dicampur dengan 10 kilo ekstrak lemon. Pas banget nih buat berbuka puasa ya, manis tapi juga dinetralisir gulanya agar tidak terlalu berlebihan. Makrut direndam di gula cair cukup 10 menit, lalu diangkat dan disaring. Oh ya, penting untuk merendam makrut bersamaan ya. Jangan sampai ada makrut yang sudah dingin lalu dicampur dengan makrut yang baru digoreng, karena bisa merubah tekstur crispy dari makrut. Alhamdulillah di sini sudah mendekati waktu buka puasa, jadi saya mau langsung aja beli makrut dan coba langsung. Ada berbagai rasa makrut. Ada yang luarnya ditambah topping wijen, bahkan ada yang isi almond. Alhamdulillah saya bisa menikmati kurma dengan cara yang berbeda khas Tunisia. 1 kilogram makrut harganya sekitar 6 dinar Tunisia atau sekitar Rp30.000 saja. Is this 1 kilo? 1 kilo, oke. Wah, ini dia makrut. Dan kalau makrut di sini belinya tuh kiloan dan ini 1 kilo.